Kalau Bang Zul diamanatkan oleh masyarakat Desa Majasari, Amin. terpilih menjadi kepala Desa Majasari, istrinya mau satu atau nambah lagi? Oke sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcast Geraha Kreatif. Hari ini kami mengundang Balon dari Desa Majasari. Ya, betul. Desa Majasari, beliau ini anak muda, namanya Muhammad Zulkarnain. Gitu Paling muda. Paling muda ya. Nanti mungkin lebih spesifik beliau akan menjelaskan, memperkenalkan diri ya. Silakan Bang Zul. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada kru Geraha Kreatif yang mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan contoh terhadap milenial. Untuk memperkenalkan diri, saya Muhammad Zulkarnain. Yap. Yang kebetulan saya juga sebagai salah satu dari bakal calon yang akan muncul di Desa Majasari. Dan usia saya mungkin bisa dibilang paling muda ya. Bakal calon yang paling muda di beberapa kandidat yang akan muncul nanti. Seberapa umurnya? Setahu saya mungkin ada 4 atau 5 lah. Oh gitu. Oh iya. Iya. Jadi balonnya 5 ya di sana. Iya. Oke. Statusnya udah kawin belum? Kalau ditanya kawin, saya sudah. Anak berarti udah berapa? 2, 3? Kebetulan belum dikasih keturunan saya. Belum keturunan. Oke siap. Berarti udah punya pasangan ya? Amin. Oke siap. Udah. Panggilnya apa? Bang Jul atau Om Zul? Ya Bang Jul aja Bang lah. Zul. Oke, Bang Jul. Biar lebih kelihatan muda. Ayah. Oke, Bang Jul, mungkin kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang butuh dijawab kira-kira. Nah, ada tim riset yang sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh balon-balon di Desa Majasari. Iya. Terkait isu tersebut, jadi nanti Bang Zul minta tolong dijawab secara spesifik pertanyaan yang dilontarkan gitu ya. Oke. Yang pertama mungkin kita mulai. Bang Zul udah keringet dingin. Jangan khawatir, santai saja Bang. Karena semuanya dilakukan dengan spontanitas ya. Ya. Tapi kan udah lama dong, menginisiasi bakal calon. Berapa lama dari sampai hari ini? Saya mulai bergerak dari ya udah lama sih. Udah lama. Bulan Tapi 1, bulan 2? yang lebih menonjolkan dari 2 tahun kemarin. Oh, dari 2 tahun lalu udah? Dari 2 tahun yang udah lalu. mulai bergerak tuh? Udah mulai bergerak. Nah, harusnya kan udah di luar kepala semua dong. By the way, ini saat ini masih semester berapa ini? Saya semester akhir. Oh, semester akhir ya? Berarti lagi nyusun skripsi? Ya, kebetulan. Ambil jurusan apa sih? Saya ngambil di jurusan ilmu hukum, prodi hukum. Berarti calon apa nih namanya? Pengacara. Insya Allah. Siap. Oke. Lanjut. Pertanyaan pertama. Apa yang memotivasi Bang Zul untuk mencalonkan diri sebagai kepala Desa Majasari? Waduh. Apa motivasinya? Motivasi. Sebetulnya kalau ditanya seperti ini saya nggak bisa jawab spontan ya. Ya. Tapi secara garis besar saja tidak Ya, masalah. secara garis besar motivasi saya, kenapa sih saya pengen mencalonkan diri di Desa Majasari ini? Karena saya pikir banyak sekali potensi-potensi dari Desa Majasari yang masih belum tergali. Dan hati saya itu terketuk, kok ingin mendongkel hal tersebut. Siap. Jadi terpanggil. Ya, istilah katanya begitu. Terpanggil ya bahasanya. Cukup? Cukup saya Oke, rasa. oke.
Pertanyaan berikutnya. Menurut Bang Zul, masalah terbesar apa sih yang ada di Majasari? Terus sehingga kira-kira harus membenahi masalah tersebut. Kan udah jalan 2 tahun. Dan 2 tahun ya bergerak gitu ya. Sebetulnya ada masalah apa sih di Majasari? Saya rasa sih karena keseharian saya melihat di lingkungan, Iya. yang lebih terlihat ya sumber dayanya. Mungkin daya apa? sumber dayanya yang kurang dipergunakan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya Sumber daya manusianya. sumber daya manusia. SDM ya berarti. Iya, SDM-nya. Siap. Dan itu butuh ditangani segera gitu ya. Harus itu. Oke. Bahkan itu hal terpenting yang ketika suatu desa itu seorang pejabat itu yang pertama yang harus dia benahi adalah sumber daya. Iya. Menurut pandangan saya. Iya, oke. Oke. Menurut pandangan Bang Zul gitu ya. Dan Iya. itu harus segera dibenahi lah kira-kira gitu ya. Harus. Oke. Masalah terbesar berikutnya setelah selain SDM, sumber daya ya. Ya, sumber daya. Selain itu ada lagi kira-kira yang Ya, sebetulnya itu membentur ke semua hal. Karena adanya kekurangan dari sumber daya yang dijalankan dengan baik, jadinya dampak yang hadir itu di masyarakat banyak sekali. Pengangguran, ya. Oke. ya kan? Kemudian karena adanya pengangguran dalam satu keluarga, kurangnya perekonomian, Oh iya. ya kan? Iya. Jadi itu semuanya berkaitan. Berimbas kepada beberapa unsur jadinya ya. Iya, Oke. berdampak. Berikutnya, Siap. visi misi Bang Zul kalau terpilih menjadi Majasari 1. Saya rasa kalau saya jawab visi misi ya, visi misi kita setarakan saja. Soalnya yang saya lihat di yang dulu-dulu atau studi kasusnya begini, Iya. orang kebanyakan visi misi tapi jarang terrealisasi. Ya kan? Lebih baik di sini saya katakan biar semua masyarakat tahu. Iya. Saya memiliki visi misi, tapi visi misi tersebut adalah suatu tugas atau memang halayaknya dilakukan oleh kepala desa, Seorang pemimpin. seorang pemimpin. Oke. Pertama, tugas dari seorang kepala desa yaitu kan menyelenggarakan urusan di kepemerintahan ya. Iya. Itu yang pertama poinnya. Lalu yang kedua, seorang kepala desa bertugas menyelenggarakan suatu urusan di bidang pembangunan. Oke. Lalu yang terakhir nih, yang ketiga, tiga poin tugas kepala desa. Yang ketiga ini menyelenggarakan urusan-urusan kepala desa di bidang kemasyarakatan. Iya. Dan itu jadi poin penting harus. Jadi poin penting menurut saya. Soalnya daripada kita bicara tentang visi misi, walaupun kalau misalnya saya ditanya visi misi ada, jelas ada. Karena visi misi tersebut memang salah satu langkah kita untuk merealisasikan hal tersebut kan. Iya. Iya. Istilahnya dasar. Kalau kita tidak punya dasar tersebut, mau kemana langkah kita? Iya. Jadi Bang Jul malah lebih ke Ketugas. jangan terlalu banyak visi misi, tugas dan fungsinya jalani dulu deh gitu ya. Betul. Oke. Karena sepertinya Bang Jul punya pengalaman sendiri nih. Pengalaman yang kurang baik kayaknya di depan itu. Kenapa? Gara-gara bikin surat keterangan sekolah susah. Oke. Jadi jalankan tupoksinya sesuai dengan Ya, sesuai dengan tugas kepala desa.
Nah, berikutnya tanya nomor 4. Strategi apa yang Bang Zul lakukan untuk meyakinkan masyarakat Majasari supaya mereka yakin memilih Bang Zul dibandingkan yang lain? Apa kira-kira strategi yang itu seperti boleh dikatakan kayaknya ke program ya larinya, iya, atau apa sih yang akan saya lakukan agar masyarakat memilih saya gitu kan? Setuju. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Iya. Program yang mungkin apabila saya terpilih sebagai kepala desa, ya ini sudah jauh bahasanya. Ya, kan jadi ini kan sebetulnya momen untuk mendeskripsikan bahwa nanti kalau misalkan sudah terpilih, program apa sih yang akan dilakukan kan gitu ya. Benar. Dan sekarang strategi apa yang akan dilakukan untuk Balon sendiri untuk meyakinkan bahwa masyarakat lo pilih gua nih sebagai kepala desa lah kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira apa? Nah, ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan atau ada beberapa poin. Ya. Pertama, poin program saya di bidang pemerintahan. Pertama, itu kalau di bidang pemerintahan harus adanya transparansi keuangan atau anggaran yang ada masuk ke desa untuk dipergunakan di masyarakat atau di warga. Keterbukaan informasi. Nah, transparansi pokoknya. Jadi setiap apapun itu bentuknya, ketika ada dana masuk, dipergunakan untuk apa? Agar masyarakat tahu. Oh iya. Biar tidak jadi suzon ya. Nah, kita pampang aja di depan balai desa. Balai desa. Poin berikutnya. Ya. Poin berikutnya, saya harus bersinergi dengan BPD, anggota BPD. Oh iya. Ya kan? Perangkat desa ataupun kepala desa sekalipun harus memiliki sinergi yang kuat dengan BPD. Karena aspirasi warga akan ditampung oleh BPD. Iya benar. Jadi agar terrealisasi dari aspirasi tersebut, ya gimana pun caranya ya saya harus bekerja sama dengan BPD tersebut. Jadi jangan sampai ya antara pemerintah dengan BPD saling kontra. Jadi kalau misalnya kita ngelihat apa struktur organisasi di kepemerintahan itu kan ada MPR, ada DPR, dan ada juga juris, prudensi atau presiden ya. Iya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi bersinergi dengan aparat, bersinergi dengan BPD lah kira-kira. Ya, permusyawaratan desa lah. Poin berikutnya masih ada? Ada, yaitu saya akan meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. Pelayanan publik itu di desa berarti? Di desa. Apa itu pelayanan publik di desa berarti? Di bidang apapun. KTP. Ya. Dari yang sebelumnya mungkin banyak keluhan katanya susah bikin KTP. Bansos mungkin. Karena memang masih banyak oknum-oknum yang ya seperti itulah. Ya. Kalau kan jadi stigma begini di desa atau di pemerintahan gitu. Ya. Kalau bisa dipersulit ngapain bermudah? Betul. Zul, pengalaman itu punya ya? Kalau punya sih kayaknya belum, tapi saya sudah mempelajarinya. Mempelajarinya sudah ya. Oke. 3 poin itu. Yang kemudian itu baru program dari pemerintahan. Kalau misalnya kita tinjau dari program pembangunan. Ya kan? Di bidang pembangunan kita harus membangkitkan ekonomi? Bukan. Kalau misalnya program dari pembangunan itu membangun sarana transportasi yang utama. Oke. Ya kan? Membangun sarana transportasi karena
nggak dipungkiri semuanya itu terkendala sama itu. Iya. Dari jalan, ya kan? Jalan kita mungkin Mas Jo sendiri tahu lah. Jalan dari Cawet menuju ke Geraha Kreatif, jalannya lumayan bergelombang. Ya, seperti wahana. Kita nikmatin aja. Iya. Kita nikmatin aja. Iya. Kemudian, kalau dari bidang pembangunan itu saya ingin membangun sarana atau prasarana pendidikan yang non formalnya. Dari seperti pengajian ataupun yang lainnya, dan hal tersebut kan nggak mungkin terrealisasi kalau tidak ada dorongan dari pemerintahan desa. Yang menginisiasi. Iya, Ya, yang menginisiasi ya berarti. betul. Oke. Nggak bisa dipungkiri. Iya. Keren juga nih Bang Jul nih. Lanjut. Kemudian karena saya masih muda dan saya juga punya hobinya olahraga, saya sering kesulitan dalam berolahraga bermain bola. Oh. Karena kita tidak punya sarana atau prasarana di bidang tersebut. Di Majasari nggak, Bu? Oh iya, udah. Itu bukan punya pabrik ya? bukan kepemilikan desa itu. Masa sih? Bukan. Masa sih Majasari punya tempat buat olahraga? Kalau lapangan bola itu nggak punya. Oh jadi berbekal dari sana, Bang Zul mau mewadahi anak-anak muda punya tempat untuk berolahraga lah kira-kira gitu ya. Betul. Keren. Saya rasa terlalu banyak saya wacananya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan fakta yang Bang Jul ketemu. Ya, itu emang terbesit dalam hati keinginan untuk merealisasikan hal tersebut. Iya. Karena Bang Jul juga sebagai salah satu warga yang melihat potensi kan jadinya. Iya. Oke. Keren. Jadi itulah berapa poin tadi? 4. Itu dari 2 poin inti di bidang pemerintahan dan di bidang pembangunan. Oke. Kemudian poin ketiga ada di bidang perekonomian atau pertanian. Hal yang kita lihat mungkin saya kurang tahu lebih jelasnya, tapi kalau saya dipilih sebagai atau diberi amanat untuk memegang kepemimpinan tersebut, saya akan merealisasikan badan usaha milik desa BUMDes yang sudah ada. Ya, oke. Mungkin BUMDes tersebut di bidang pertanian. Oke. Kenapa kan di situ mah udah nggak ada pertanian kayaknya. Ya, memang sebagian besar lahan tersebut sudah digunakan ke pabrik ya. Tapi masih banyak lahan yang memang bisa kita gunakan untuk di pertanian seperti di Panenjuan sana, Panenjuan, terus di belakang rumah di Amcang sana. Iya sih, masih luas juga berarti lahan untuk Masih pertanian ada. ya. Oke, menarik. Walaupun nggak luas, biarpun sedikit, tapi kalau dikerjakan dan dikelolanya baik, Kualitasnya baik ya. ya. Oke. Jadi menyasar juga petani-petani yang ada di Majasari. Betul. Oke, menarik. Itu bisa menambah atau mendongkrak perekonomian warga di situ. Iya. Kalau kita sudah istilahnya mendobrak habis-habisan perusahaan di Desa Majasari untuk merealisasikan apa yang sudah saya katakan tadi kan, mungkin dari situ salah satunya juga. Iya, jadi masyarakat juga akhirnya yang tadi Bang Zul bilang pengangguran ya bisa kerja. Iya, betul. Di rumah masing-masing ya. Oke, menarik. Itu beberapa poin untuk meyakinkan masyarakat gitu Bang Zul ya. Oke. Selesai itu cukup? Ya, Oke. Nomor berikutnya. Dari semua program yang Bang Zul tadi sebutkan, kira-kira gini.
paling favorit yang bisa dikerjakan setelah 100 hari kalau memang Bang Zul tadi diberikan amanat untuk memimpin Desa Majasari. Ya. Nah, minta ditolong jelaskan. Mungkin program 100 hari lah. Kira-kira Program mana yang 100 hari yang bisa dikerjakan duluan? Yang bisa saya kerjakan lebih awal ataupun yang akan saya lakukan terdahulu, itu pasti larinya ke BUMDes. Ke BUMDes. Oke. Karena itu menurut saya memang bisa membangkitkan perekonomian warga. Oke. Jadi BUMDes itu suatu hal yang penting untuk dilakukan segera untuk membangkit atau menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Roda perekonomian masyarakat. Oke. Tapi gini, BUMDes itu kan harus punya ini Bang Zul, punya apa ya namanya? Usaha apa yang akan dilakukan oleh BUMDes itu kan sebetulnya? Yes. Jadi gini, sebetulnya dalam BUMDes saya juga ada keinginan koperasi desa juga. Dari BUMDes, kemudian kita kelola, lalu kita buat juga koperasi desa yang untuk mensinkronkan BUMDes tersebut, ya, agar lebih optimal lagi di masyarakat. Oke. Jadi sesuai tupoksinya gitu. Ya, tupoksinya siap. Iya, jadi iya. Gini teman-teman. Saya lihat Bang Zul kan memang orang hukum ya, mengerti hukum. Oh iya. Ya, jadi ya saya lihat kan itu. Track dari awal sampai sekarang kita diskusi, ya ini mengembalikan semuanya pada toksinya. Iya. Dan itu berjalan di relnya gitu ya. Iya ya. Ya mungkin ya dari sekian banyak perjalanan itu yang keluar dari tracknya dan lain-lain gitu ya. Oke, menarik. BUMDes harus dikerjakan segera untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Oke. Cukup ya? Cukup. Saya lanjut ke pertanyaan nomor berikutnya. Pendapat Bang Zul tentang money politik atau mungkin hari H atau mungkin hari H zebra lah ya, atau serangan fajar. Pendapat Bang Zul sebagai balon Desa Majasari gimana Bang? Kalau saya ditanya seperti itu, ya sebetulnya pengen saya hilangin budaya seperti itu. Terus. Cuma itu sudah melekat di kita. Tapi langkah saya tetap dengan pendirian saya, langkah saya sejalur dengan prinsip saya. Saya lebih baik kita dorong dari awal pendekatan dengan masyarakat untuk kemudian money politik tersebut biar tidak direalisasikan gitu tuh. Jadi hilang sendiri aja gitu ya? Iya, karena kalau misalnya kita seperti halnya adat atau budaya dari Jawa ataupun Sunda yang memang sudah melekat dari adat kelahiran terdahulu, nggak mungkin bisa kita hilangkan begitu saja. Warisan. Prosesnya itu sangat butuh keras. waktu. Iya. Butuh waktu. Iya. Jadi warisan itu ya pelan-pelan mungkin ya dibiarkan jadi akhirnya hilang sendiri aja gitu ya. Iya. Jadi saya untuk menyikapi hal tersebut memang saya rasa sih agak sulit ya. Tapi kalau ditanya komentar saya terhadap hal tersebut, money politik tersebut, ya saya no. Tidak setuju ya? Tidak setuju. Oke. Dan tadi Bang Zul bilang ya silaturahmi akhirnya. Ya, lebih baik kita pendekatan dari awal. Oke. Ya Bang Zul udah bergerak dari 2 tahun lalu kan udah lama banget. Iya. Ya dong. Oke. Jadi akhirnya tidak setuju dengan money politik. Siap. Cukup ya? Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya berarti. Saya pertanyaan cepat dulu deh. Tapi jawab cepat ya. Jawab cepat gimana ya? Ya, nanti ada pilihan. Nanti jawab cepat sertakan alasannya. Jadi kepala desa atau warga biasa? Warga biasa tapi punya kepemimpinan. Berarti Bang Zul nggak mau jadi kepala desa dong? Ya sebetulnya saya kalau misalnya ditanya seperti itu gini ya. Saya lebih baik jadi warga biasa
tapi melihat apa namanya Keresahan. keresahan di desa, di warga ini kan Iya, butuh solusi. butuh solusi, Pak. Oke. Oke. Butuh solusi. Kalau kita biarkan, kita diam, sama saja kita tidak empati, atau sama saja kita tidak Ya, memikirkan. Ya. Jadi membiarkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Ya, Oke. Cukup ya? cukup. Jawab berikutnya. Orde Lama atau reformasi? Reformasi. Why? Karena gimana ya? Orde Lama itu penuh dengan kekurang-baikan ya menurut saya. Iya. Di reformasi ini kita bebas dalam berdemokratis. Iya, oke. Jadi reformasi. Reformasi. Memang orang hukum nih, bisa jawab ya. Spontan aja. Oke. Berikutnya, rakyat miskin atau pejabat desa yang miskin? Rakyat miskin. Kenapa? Kan bisa jadi pejabat desa loh. Seorang pemimpin kita rakyat yang miskin. Oke. Cukup ya? Pertanyaan cepat teman-teman. Jadi saya harus bisa menjelaskan, tapi tidak terlalu banyak jelasannya. Saya tidak terlalu Konkret nih, Bang Zul dijawabnya konkret nih, sat gitu. Oke. Ekonomi maju, jalan rusak, atau jalan bagus tapi ekonominya merosot? ekonomi maju, jalan Rusak, rusak, atau ekonomi bagus tapi ekonomi atau- rusak, Ya. jalan bagus. Ya. Ya lebih baik yang pertama dong. Kenapa? Gimana ya? Karena perekonomian itu sangat penting di warga. Maksudnya ini pertanyaan spesifikasinya apakah untuk Ya kan Desa pilihannya atau- ya untuk desa akhirnya kan Oh, gini, untuk desa. pilihannya ekonomi maju tapi jalannya rusak, yang punya infrastruktur rusak lah kira-kira gitu ya. Atau jalan bagus tapi ekonominya kurang bagus gitu. Mohon maaf, tadi saya menyikapi karena saya sebagai orang biasa ya, Ya. bukan sebagai lembaga desa ataupun Nah, sekarang perangkat memposisikan desa. Kalau saya lembaga diposisikan seperti itu, kalau misalnya saya sebagai perangkat desa ataupun menjabat sebagai kepala desa, ditanya apakah saya lebih baik jalan bagus tapi ekonomi Merosot merosot, atau jalan rusak tapi ekonominya bagus? Pertanyaannya. tapi sebetulnya kalau ekonomi bagus bisa membenahi jalan yang rusak. Oke. Masuk akal. Itu ya. Iya. Jadi ekonominya bagus, jalan rusak milihnya gitu ya. Iya. Dengan ekonomi bagus ya masyarakat juga bisa gotong royong Ya, untuk sesuai dengan visi misi saya. Oke. Keren. Lanjut satu kali pertanyaan cepat lagi. Banyak pabrik tapi masyarakat nganggur, atau tidak ada pabrik tapi masyarakat makmur? Yang kedua dong. Kenapa? Kan banyak pabrik. Ya buat apa kalau banyak pabrik tapi warganya nganggur? Sama kayak sekarang loh. Oh, begitu ya. Soalnya kalau saya yang dijadikan dasar itu mungkin ya sedikitnya ke peraturan ataupun undang-undang yang memang saya lihat di dalam undang-undang ketenagakerjaan atau pendirian perusahaan itu kan seharusnya mempekerjakan warga wilayah setempat sesuai dengan persentasenya. Ya menurut si Mas Jo tadi, ngapain kalau misalnya banyak perusahaan tapi banyak yang nganggur? Iya sih. Itu kan hanya meresahkan. Iya. Pabrik di depan mata tapi Kok kita nggak jadi bisa- penonton gitu? Iya, jadi pabrik di depan mata tapi kita nggak bisa kerja ya. Iya sih, aneh juga. Oke. Oke. Jadi lebih memilih nomor 2 ya, maksudnya Ya. tidak ada pabrik tapi rakyatnya makmur. Makmur. Oke. Karena tadi sesuai dengan visi misi memakmurkan masyarakat.
Oke. Keren. Saya beri tepuk tangan dulu. Itu teman-teman jawaban si Bang Zul. Cukup ya pertanyaan berikutnya. Tadi setelah money politik saya akan menanyakan, kalau misalkan Bang Zul diberikan amanah untuk memimpin Desa Majasari, gitu kan. Perubahan apa yang Bang Zul lakukan untuk melaksanakan pembangunan fisik, ekonomi desa dan pengangguran? Perubahan yang akan segera dilakukan untuk tadi kan infrastruktur, ya kan, terus ekonomi sama pengangguran. Langkah awal mungkin karena banyaknya pengangguran, mungkin itu yang akan saya dobrak terlebih dahulu. Perubahan dari pengangguran tersebut bisa kita gerakan terlebih dahulu. Oke, prioritas berarti. Prioritaskan terlebih dahulu. Karena untuk jalan ataupun yang lain-lain itu Mengikuti. memang harus dioptimalkan, tapi itu mengikuti. Yang utama atau yang terpenting adalah pengangguran. Oke. Gini, pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan Bang Zul diberikan amanah untuk memimpin Desa Majasari, katakanlah ya. Nah, bagaimana sikap Bang Zul terhadap moralitas remaja saat ini? Contoh mungkin zona merah narkoba di Jawilan atau pergaulan bebas anak-anak muda. Itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang memang harus kita benahi ya, tapi tidak bisa semudah itu ya, karena orang-orang yang melakukan hal tersebut juga susah kita selidiki. Itu mungkin saja anggota aparat gitu yang mungkin bisa menindaklanjuti, tapi kalau saya ditunjuk sebagai pemimpin, kita gerakan atau berikan motivasi terhadap anak-anak muda di zaman sekarang. Itu kan sebetulnya dari situ bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh orang pertama di desa itu bagaimana terhadap milenial sekarang ini, atau dorongan-dorongan dari luar, dari seperti pergaulan yang mungkin lebih keras ya di kita ini, tinggal menyikapinya saja kita seperti apa harusnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa memang di Desa Jawilan, di Kecamatan Jawilan ini, termasuk Desa Majasari juga kan masuk Kecamatan Jawilan, dia juga terkena zona merah narkoba. Ya itu tadi yang saya katakan, langkahnya ya mungkin kita banyak-banyak memberikan perhatian terhadap kalangan milenial. Oke. Lebih ke kalangan milenial ya, spesifiknya memberikan motivasi dari luar gitu ya modelnya ya. Untuk anak muda yang ada di situ. Oke. Dan itu bersinergi dengan tadi aparat gitu-gitu ya. Muspika lah ya, lebih ke muspika. Cukup ya? Cukup. Oke. Pertanyaan berikutnya. Di Majasari sekarang sudah banyak industri nih, Bang Zul. Sudah bukan rahasia lagi. Ada aja yang namanya calo pabrik. Waduh. Strategi apa yang Bang Zul pakai untuk menumpas atau mengurangi mengindahkan lah ya. Ya, kegiatan calo pabrik tadi. Ya, contohnya mungkin lebih ke mau ada lowongan kerja, tapi mau masuk kerja itu harus bayar. Wah. Nah, gimana strategi Bang Zul? Saya rasa gini, harus seorang pemimpin yang langsung mendobrak perusahaan tersebut. Karena dikatakanlah calo itu kan sebetulnya dari kalangan kita juga, dari kalangan masyarakat juga, bukan orang-orang dari perusahaan, melainkan orang-orang kita yang memang mengambil atau meraup keuntungan dari kewenangannya, keuntungan pribadi. Iya, untuk keuntungan pribadi. Ditugaskan untuk mencari karyawan atau ditugaskan untuk mencari
pekerja, Tapi tapi dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Oh, iya ya. Kalau berhubungan dengan caloknya mungkin ya itu tidak bisa. Tapi langkah kita atau strategi saya, kita dobrak perusahaan tersebut Iya ya. agar melalui desa langsung Iya ya. memberikan Kewenangan. amanah langsung kepada desa atau lembaga kita. Oh iya iya iya. Jadi lebih terkontrol ya. Ya. Jadi nggak ada itu istilahnya Calo lah, pabrik lah. calo yang tidak bertanggung jawab. Iya. Kan banyak juga kasus yang memang udah dia bayar, setelah masuk baru 1 hari ataupun seminggu itu keluar. Oh ada ya. Ada. Oh, terus, waduh. Ya kan? Tapi hal tersebut kan tidak diketahui oleh Pabrik. pabrik atau perusahaan, melainkan calo itu sendiri. Tapi tidak akan ada pertanggungjawaban dari beliau. Oh repot banget ya. Makanya lebih baik kita kontrol. Harus pemimpinnya langsung. Iya 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 iya. Repot banget ya. Kasihan betul masyarakat ya. Udah mah nyari kerja susah, dapat kerjaan bayar habis itu Bayar cuma pula kan. cuman seminggu. Itu hitungannya bukan dia yang dapat gaji dari perusahaan, tapi dia yang menggaji. Menggaji calo. Ya salah. Itu harus dihilangkan. Titik poinnya ya itu harus dihilangkan. Oke oke. Berarti butuh keberanian sang pemimpin Harus. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika seseorang sudah ditunjuk untuk menjadi atau mendapatkan amanah tersebut, memang sifat pertama berani. Oke oke. Berani lalu bijaksana dalam segala hal. Oke. Ya 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 ya. Jadi Selama tidak bertentangan dengan norma hukum. oke, keren nih Bang Jul. Oke. Cukup ya? Cukup. Oke. Pertanyaan terakhir. Waduh. Gimana strategi Bang Zul untuk menjadikan desa Majasari menjadi desa yang madani, yang unggul di segala bidang? Ayo, kira-kira gimana? Kalau misalkan masyarakat memilih. Ya, sebetulnya semua desa ya itu memiliki potensi masing-masing. Ya kan? Kalau ditanya keunggulan dalam dalam segala bidang, saya rasa itu butuh kerja keras. Karena kalau kita melihat dari yang tadi pembahasan awal, di bidang pertanian saja kita sudah minim dalam Ketinggalan jauh ya. ya kita sudah minim dalam lahan ya. Di lahan kita sudah minim. Kalau kita pengen unggul di situ kan susah. Iya. Ada potensi lain yang harus kita gali agar bisa unggul. Mungkin potensi yang lainnya itu semisal Apa biasanya? pendidikan, ya kan? Di kita apa ya? Kalau sekolah saya rasa udah ada dari tingkat sekolah dasar, Ya. TK sudah ada, SD, ya kan? SD, SMP. kemudian SMP walaupun bukan di desa kami tapi ada kan? ya. Nggak begitu jauh lah ya. Ya nggak begitu jauh lah. SMA, Kemudian SMA-nya ada. SMA ada juga ya. Kebetulan universitas juga di kita ada, namun swasta ya. Universitas itu di mana ya? Ada STAI, Oh, Yang di kelas. Aliklas itu ya. terus apa? Di Yang di Al-Wahdah Al-Wahdah. itu Asalamia kan ada. Kita tingkatkan hal tersebut. Kita gali potensi masing-masing. Kalau kita pengen unggul dalam segala bidang, ya mungkin kerja keras kita harus lebih kuat lagi. Kalau kita gali satu persatu, mungkin bisa. Langkah mungkin gali potensi dari pendidikan. Terus sarananya juga bisa kita tambahkan lagi, ya kan? Sarana atau prasarananya itu bisa kita tambahkan. Entah kita, yang tadi kan saya bilang bangun pendidikan non formal, itu kan juga membangkitkan
keinginan dari anak-anak muda. Iya. Karena ngelihat lingkungan, lo ini masuk dalam pendidikan ini, Iya. ya nanti juga terdorong. Ada contoh yang bisa ditiru kali ya? Ya. Lebih ke sana ya. Lebih ke lingkungan. Iya, iya, iya. Jadi menciptakan lingkungan yang baik juga sebetulnya ya. Akhirnya. Oke. Faktor lingkungan itu sangat Penting ya. mendorong dalam segala hal. Kalau faktor lingkungannya buruk, akan berdampak buruk juga kan. Iya. Di situ kita kurang memperhatikan, karena mungkin banyak urusan yang lain-lain, akhirnya terbengkalai. Ini contoh dari yang lain ya, desa-desa yang mungkin masih terpuruk ya. Iya. Kalau di desa kita mudah-mudahan Insya Allah enggak ya? aman. Oke. Karena Bang Zul bisa melihat dari desa yang lain juga lah ya. Iya, kebetulan memang saya studi kasusnya nggak di sini, saya studi kasus di kelurahan, bukan desa ya. Di mana itu? Kelurahan, semisal di Serpong, saya pernah Udah di kota itu mah. Hah? Udah di Iya, kota. itu kan kelurahan, tapi kenapa enggak Iya. struktur manajemen ataupun pelaksanaannya itu kenapa enggak kita gunakan di sini? Bisa diterapkan juga di Kita tempat. terapkan di sini karena selagi itu menjadikan integritas yang baik, Iya. Kenapa tidak gitu ya? kenapa tidak ikutin? Oke. Cukup? Pertanyaan tambahan. Oh iya. Wah, udah dak-dek-duk ini. Cepat tapi ya jawabnya. Kalau Bang Zul diamanatkan oleh masyarakat Desa Majasari, Amin. terpilih menjadi kepala Desa Majasari, istrinya mau satu atau nambah lagi? Cukup satu ya. Karena satu aja nggak habis-habis lah. Habis ya. Cukup ya. Halo teman-teman. Cukup satu aja. Sahabat Geraha Kreatif, teman-teman Desa Majasari, cukup satu. Oke, statement penutup buat masyarakat Majasari untuk mungkin dukungan dan lain-lain silakan. Baik, mungkin masyarakat Desa Majasari sudah bisa menilai. Tapi dalam semua kandidat ataupun di semua bakal calon yang hadir, yang muncul, itu tidak ada satupun bakal calon yang mempunyai itikat buruk. Semua beritikat baik. Tinggal bagaimana proses jalan atau bagaimana proses penerapannya masing-masing. Itu mempunyai karakter yang berbeda. Jadi pandai-pandailah menilai. Ya, mungkin Cukup ya. cukup. Oke, teman-teman sahabat Geraha Kreatif, itu obrolan kami di podcast Geraha Kreatif dengan Bang Zul Muhammad Zulkarnain ya. Beliau ini balon Desa Majasari. Silahkan ambil yang positifnya, gitu kira-kira gitu ya. Kemudian tinggalkan yang negatifnya dan silahkan nilai visi misinya teman-teman bahwa ini adalah momen keterbukaan kira-kira gitu ya. Bang Zul sudah memulai di Desa Majasari dengan balon-balon yang lainnya bahwa keterbukaan itu sudah keniscayaan yang harus kita terima. Kira-kira gitu teman-teman, sahabat Geraha Kreatif, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai ya. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Bang Zul. Tos. Santai.